Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Jo. Bagaimana kabarnya? Bu Titin, Sehat bagaimana Pak Jo. kabarnya? Sehat Pak Jo. Ini banyak yang mau ditanyakan nih nanti. Oke, oke, siapkan pertanyaannya masing-masing Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saja sharing kita pada malam hari ini. Jadi sifatnya sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan berdiskusi, silakan tanya jawab. Jika ada pertanyaan, kalau saya bisa jawab, saya akan menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin saya jadikan catatan untuk kita bawakan diskusikan lagi di sharing AI berikutnya. Baik, untuk pada malam hari ini sebenarnya topiknya eh, sesuai apa yang saya informasikan ya, reviewer menjadi review ataupun mengkoreksi naskah ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa di list di kolom chat. Nanti saya akan berusaha menjawab satu persatu pertanyaannya Bapak Ibu. Saya mulai saja ya Bapak Ibu ya. Saya presentasikan. Jadi saya itu ada sebentar ini ya. Oke. Saya itu ada naskah kebetulan ya. Naskah mahasiswa dapat submit ya. Saya dapat memberi tugas ke mahasiswa dan dia submit ke Sinta 2 kalau nggak salah ya. Oh, bukan yang ini, sorry sebentar. Ini ya. Nah, ini sorry. Sorry sebentar, sebentar. Sepertinya sudah hapus. Oh, ini dia. Ya, oke. Ini adalah salah satu naskah yang disubmit oleh mahasiswa ke Sinta 2. Dan ini saya mencoba untuk bagaimana sih terkadang ini menjadi batu sandungan ya. Permasalahan yang pelik dan bisa berlarut-larut tidak dikerjakan oleh penulis atau peneliti ya, terkendala mengenai tentang hasil reviewer merevisi hasil uh, reviewer ini ya. Jadi hal yang perlu dilakukan di sini biasanya kan reviewer itu ada dua hal ya. Pertama, dia menggunakan reviewer form. Jadi dia tidak menggunakan komentar-komentar seperti ini. Cuman dia memberikan di reviewer formnya, dia akan email kasih tahu bahwa apa yang kurang-kurang. Tapi ada juga beberapa naskah yang membuat reviewernya itu seperti ini, di komen seperti ini, di sebelah kanan ini di komen. Nah ini sebenarnya lebih memudahkan kita sebagai peneliti untuk yang mana sih yang harus kita perbaiki seperti itu ya. Di kanan ini ada komennya, di sini ada komennya ya. Di sini ada beberapa ya. Yang penting dia ada komennya ya. Yang penting reviewer itu memberikan komentar di naskahnya yang mana yang harus kita ngerevisi gitu ya. Ini contohnya ini ya, seperti ini ya gitu ya. Nah, ini Nah, bagaimana cara kita merevisinya dengan cepat ya, dengan baik ya. Saya memberikan contoh saja ya. Nanti kalau Bapak Ibu di sini ada punya contoh kasus ya bisa diangkat, bisa kita bahas dan diskusi ya. Jadi pertama saya punya komentar dari reviewernya adalah ini ya. Jadi di sini dikatakan bahwa make it clear Mahal. ya, make it clear the Obat mahal kan context. menurut kalian. Ya, make it clear the context of your research in developed or developing countries. I think you should make the clear the beginning and why. Ya, ini adalah komentar dari reviewer. Terkadang kita bingung ya apa yang harus kita lakukan ya. Dia research in konteksnya research in developing country. Berarti ini maksudnya disuruh buat clear bahwa memang kita menelitinya di negara-negara yang sedang berkembang atau negara yang sudah maju gitu kan. Uh, jadi harus dijelaskan di uh, introduction atau di pendahuluannya kenapa ya gitu ya. Secara kasarnya seperti itu yang diminta oleh reviewer ya.
Terus yang kedua, nah ini ternyata ada naskah template-nya ada judul theoretical framework tapi nggak dimasukin sama mahasiswanya. Karena biasanya di penelitian sosial itu tidak menggunakan theoretical framework ya. Karena biasanya dia kualitatif. Jadi dari introduction langsung ke metode ya. Jadi ini karena ada judul theoretical framework, dia bingung masukin apa gitu ya. Jadi terus yang ketiga, you must include cite whose systematic literature review methodology you reference in this search ya. Jadi seharusnya dia merujuk citasi kemana metodologi ini, mengapa buat metodologi ini ya. Seharusnya sudah jelas karena di sini metodologinya menggunakan sistem Prisma ya, based on Prisma guidelines ya. Ini ya, based on Prisma guideline. Mungkin reviewernya kurang paham metodologinya ini menggunakan apa kalau yang SLR seperti itu ya. Jadi hal-hal ini adalah yang dijawab ya Bapak Ibu ya. Saya mencontohkan satu saja yang di atas ya, bagaimana caranya menjawab reviewer hasil-hasil dari review dan mengkoreksi di naskahnya. Jadi Bapak Ibu, satu AI, saya ada punya satu AI, AI-nya di sini chat PDF ya Bapak Ibu ya. Saya menggunakan chat PDF ya. Jadi Bapak Ibu, kalau nggak salah di sini gratis satu hari 2 naskah ya. Saya lupa ya, satu hari 2 naskah. Jadi Bapak Ibu tinggal upload aja dokumennya ya. Dokumennya yang dokumen yang tidak ada komentarnya, dokumen yang disubmit Bapak Ibu ya. Nah ini ya dokumen yang disubmit. Nah ini ya, ini dokumen yang saya submit nggak ada komentarnya. Karena kalau ada komentarnya dia pasti akan panjang ke sini Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama di introduction ya. Jadi tinggal Bapak Ibu kembali lagi ke sini ya. Nah, ya saya copy. Komentarnya di copy. Kembali lagi ke chat PDF-nya ya. Di paste tapi ya di paste di sini. Dirubah sedikit production. Nah, ya. Jadi maksudnya di introduction ya, you should first make ya. Tapi tinggal buat please make ya. Ya, please make it clear ya. That's the context of the study the study boleh, the research boleh in developing or developing country. Ya, ini yang pertama ya. Oke, saya enter ke bawah yang selanjutnya. Oke, make it clear ya. Make it that clear in the beginning and why. Nah, tinggal ditambahkan Bapak Ibu karena ini bukan merubah konteks tapi dia minta menambah ya. Make in one ya, tinggal klik enter lagi sekali, make in one paragraph. Ya, enter. Ya. Dia langsung membawa jawabannya Bapak Ibu ya. Ya. Langsung. Berarti konteks ini hanya primarily situation in within developing countries ya. Where the sales and community engagement in public service delivery are often. Nah, ini ya. Why? Ini ya. Di sini why-nya langsung dijawab. Di sini ada studi Ames Explore the Oke. Ini Bapak Ibu bisa copy saja satu copy di sini ya. Baru bawa ke sini Bapak Ibu. Tinggal bawa ke sini atau Bapak bawa ke sini, di enter, di paste di sini. Di blok ini adalah jawabannya. Nah, karena di sini tumpang tindih karena di sini ada AIMS sama AIMS ya. Ini ada AIMS, sini ada AIMS ya. Kita kembali lagi ke chat PDF ya. Without AIMS and make more reason. Alasan ya. Sesuai dengan apa ya? Must research in developing
country ya. Tadi dia minta kan make it clear and then why kan. Jadi without aims ya. Jadi saya nggak mau aimsnya karena sudah ada aim di bawah. Dia akan memperbaiki naskahnya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Furthermore, the historical knowledge communication. Nah, ini dah by focusing. Nah, ini why ya. Sudah ada alasannya di sini ya. Developing country. Nah, ini yang paling komprehensif menurut saya Bapak Ibu ya. Yang paling jitu. Ini jawabannya di sini taruh ya. Udah. Berarti saya selesai sudah merevisi pertanyaan nomor 1 Bapak Ibu. Yang nomor 1 udah selesai revisi. Nah, kalau yang nomor 2 ini kan gampang banget sebenarnya, tinggal masukin teori-teorinya aja kan. Masukin teori-teorinya, terus poin-poinnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau juga mencoba ya di chat PDF ini bisa ya. Make a write ya write nih ya theoretical framework ya. Oke, boleh langsung dengan with ya cite ya enter. Dia akan membuatkan apa sih yang harus dimasukkan ke dalam theoretical frameworknya Bapak Ibu ya. Dia akan scanning. Nah, ini ya, dia masuk. Nah, jadi ada participatory, one prominent theory is partition. Oke. Tapi ada Van Wright 2003, di sini 95. Social capital theory dan empowerment theory. Ini referensinya langsung dikasih, tapi the site is up to 2019 misalkan ya. Nah, kan cuman dia cuman mengubah tahunnya saja ya. Nah, ini saya rasa kalau di sini tidak perlu menggunakan Putram 2009. Nah, ini juga perlu dipertanyakan ya citasinya dia. Tapi setidaknya Bapak Ibu tinggal tahu teori apa yang dipakai. Jadi di sini adalah teori cuma dua, participatory governance theory and social capital theory. Di mana mau ngambil anunya nanti kutipan-kutipannya itu di satu AI lagi, Bapak Ibu ya, satu AI lagi ya. Atau di AI ini juga bisa. Ini namanya ada ini ya, participatory theory governance ya. Misalkan ya, saya copy di sini ya. Masuk participatory governance. Yang kedua adalah social capital theory ini ya. Social capital theory, sorry. Masuk ke sini. Ya, gitu ya. Nah, terus carinya masuk ke AI Scholar-nya. Jadi ada AI Scholar ya di sini. Klik di AI Scholar. Nah, di sini ya. Definition and literature review. Sorry, bukan literatur review. Di sini apa? Oh ya, theoretical framework gitu ya. Tinggal masukin aja theoretical framework of ini ya. Tadi Mas judulnya adalah participatory government theory ini ya. Nah, ini ya. Enter. Nah, dia akan mencarikan langsung. Oh, bukan ini. Oh, sudah nggak ada fiturnya, udah hilang. Ternyata fiturnya hilang. Coba ya kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ada collaborative governance 2012, 2028. Cuman di sini sainsnya 2021 apply ya. Sains 2021. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal di copy aja semua ya, di copy semua. Ini based on 5 abstract, di copy, bawa ke sini. Nah, ini ya, tinggal di paste di sini. Jadi nah, nggak apa-apa, mau dibuat poin juga boleh, mau dibuat narasi juga boleh. Nah, ini ya. Nah, di sini kembali lagi ke sini. Di sini sudah ada ininya ya, apa namanya? Dikasih lihat yang mana yang ini ya. Jadi tinggal di sini tinggal di site aja, masuk ke site-nya. Sorry, di sini site-nya.
Kembangkan di sini. 1, 2, based on the 5 abstract. Saya nggak tahu nih, saya baru tumben menggunakan fitur ini ya. Biasanya saya menggunakan set AI ya. Jadi bisa saja di set di sini. Tadi yang Muhammad ya ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada 5 ya. Ini tinggal diklik aja ke sini, di open. Nah, ini ya. Nah, tinggal di set aja di sini. Mana dia punya ini ya set ya. Nah, ini ya. Nah, set dia. Set So, nggak perlu kontak beliau. ya. Ini sebenarnya bisa di set, klik gini bisa ke site dia. Tapi kalau secara manual ya Bapak Ibu, oh nih, oh internetnya sorry, kayaknya internetnya masalah. Nah ini ya, export BibTeX, export ke citation boleh ya, atau di download aja PDF-nya, atau kalau tidak ya tinggal eh, dibuka saja nih dokumennya di sini untuk mengambil 5 naskah tadi ya, 5 referensi tadi ya. Nah ini ya, ini dimasukin aja ke Mendeley, baru di set secara manual di Mendeley. Itu untuk menjawab yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi gampang ini, partisipasi governance, sosial capital teori. Nah, kalau yang ketiga ini sudah jelas Bapak Ibu ya, karena ini menggunakan systematic literature review ya. Tapi oke, saya coba meng-highlight ya, mungkin menekankan kembali bahwa metode ini diambil dari mana ya. Seperti biasa, masuk lagi ke naskahnya yang tadi. Kok ini? Ya. Masuk ke naskahnya, ini ya pertanyaannya dia. Must include site host systematic literature review. Oke, berarti dia minta include ya site-nya ya. Oke. Eh, insert ya or include ya. Oke, reference in this research. Oke. Ya, dia minta seperti itu, tinggal kita ketik aja, nanti kita lihat jawabannya seperti apa. Apakah bisa dimasukin atau tidak? Sorry, ini salah dia. Bukan, sorry. Saya harus menjawabnya di metodologi ya. Tadi promnya salah. Jadi in metodologi insert atau include insert reference in the search based on Prisma ya, Prisma ya. Jadi kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Nah, ini ya, toh library ada langsung ada library et al 2009 ya kan. Prisma ya, menggunakan Prisma gitu kan. Nah, dia mengatur ulang lagi kata-katanya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal ini di copy ya. Ada di 2019 termasuk referensinya nanti di copy saja. Tinggal masuk ke metodologi, dia mengubah tadi sini ya. Di sini dia merubah. Ya, di sini dia berubah. Dipaste saja di sini. Nah, ini dihapus. Karena terakhir sampai dengan 29 studies. Di sini 29 studies. Oke, ini dihapus. Nah, oke, ya, dihapus. Nah, sudah Bapak Ibu sudah yang ketiga sudah ada citasinya. Tinggal ini copy nanti citasinya ini dibawa di bawah sini di referensinya ya Bapak Ibu ya. Kita coba lagi yang terakhir. Apa sih komentar yang terakhir? Kita lihat komentar terakhirnya adalah ini ya. Di sini dibilang the weakness and limitation of study should be discussed. Oke, gampang ini Bapak Ibu. Kembali lagi ke sini. In conclusion atau rewrite conclusion with
Ya, tadi ya. The weakness and limitation of this study. Oke, tinggal di enter saja. Nah, nah, ini panjang jadinya dia. Oke, tinggal di copy. Nggak usah khawatir. Copy, masuk lagi ke sini. Nah, ini ya ganti semua ini. Dah, kenapa ada coret-coretannya ya? Oh, karena dihapus ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba taruh di bawah aja ya. Nah, ini ya. Ini adalah revisinya. Jadi dia, ini ya. Cuman di sini dia bilang, however, the studies not without and weakness limitation. Firstly, ya kan dia bilang is not without. Pasti ada weakness and limitationnya. First, ini restrict available scope and potential overlook literature database create or literature make additional perspective. The limitation may include bias and finding. Terus, nah ini ya, dia jelaskan limitasi dan weakness-nya. Jadi udah menjawab apa yang diminta oleh reviewer dan dia rewrite ya. Tapi kalau mau di copy ini saja, misalkan nih, tapi di sini ada additionally primary focus studies up to 2019, which means that more recent developed trends in community engagement public service are not considered. Nah ini ya weakness-nya juga ada ya. Jadi dia membahas weakness dan limitation-nya lebih banyak di sini. Sudah terjawab Bapak Ibu, ini tinggal reference. Kalau reference mungkin tinggal perbaiki saja sedikit referensinya. Berarti ini sudah menjawab apa yang telah diminta oleh reviewer. Dan silakan diperbaiki lagi sedikit, disempurnakan dan diupload ke bagian revision di OJS-nya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira sebelum saya lanjut ke tahap topik yang lainnya mengenai tentang merevisi apa yang diminta oleh reviewer. Pak Jo, itu nanti tidak terkena sama apa namanya Turnitin apa-apa gimana yang kita ambil Tidak, dari situ? tidak. Nggak usah khawatir Bu, itu Oh. pasti akan Bahasa similarity-nya pasti akan kecil. bahasa tetap harus Inggris ya, di Indonesia ya. Ya, kebetulan memang jurnalnya berbahasa Inggris, jadi pakai bahasa Inggris ininya reviewer. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, nah ini pertanyaannya ya. Bagaimana dengan bahasa Indonesia ya? Misalkan ini bahasa Indonesia nih ya. Saya nggak ada punya contoh bahasa Indonesia ya. Ini mungkin ya manajemen ekowisata ini. Sebentar. Nah ini misalkan ya, ini ada, oh ini bukan, sorry. Oh enggak, belum. Ya misalkan kalau berbahasa Indonesia bagaimana gitu kan? Nggak apa-apa, kita pakai jurnalnya tetap ya. Kita tetap aja pakai, misalkan ini pun kalau saya pakai perintahkan bahasa Indonesia dia akan menjawab ya, temukan ya misalkan ya, temukan apa. Nah ini saya masuk ke topik kedua langsung ya. Tadi ada pertanyaan di grup, kalau nggak salah siapa yang nanya ya mengenai tentang bagaimana kita mereview sebuah naskah. Jadi review aja ya. Apa temuan dalam penelitian ini. Itu aja. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nanti dia akan menjawab pakai bahasa Indonesia juga. Jadi nggak usah khawatir. Dia akan menjawab pakai bahasa Indonesia juga. Ini ya. Temuannya ini. Jadi yang mau cari summary-nya sebenarnya boleh aja gitu ya. Summary apa bukan summary apa ringkasan penelitian ini ya. Dia jawab aja, nah tuh dia langsung jawabin. Pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Nggak nampak Pak Jo, belum di share screen. Oh, belum nampak ya? Iya, belum. Oh, sorry. Maaf. Nah ini ya. Mana itu dia? Nah ini ya. Ini ya, yang tadi misalkan. Nah ini tinggal ini kita pakai bahasa Indonesia aja. Apa temuan dalam penelitian ini? Dia langsung jawab. Walaupun naskahnya Inggris. Apalagi naskahnya Indonesia ya. Jadi naskah Indonesia pun tidak masalah. Nah,
Misalkan komentari hasil studi ini dengan misalkan apa ya, merit demerit bahasa Inggris itu. Misalkan dengan menitik beratkan pada kelemahannya ya, dan berikan saran di luar penelitian ini ya. Jadi dia akan memberikan mau lihat apa ya. Nah, ini kan terbahasa sampel dan generalisasi ya. Dia ada kurangnya data kuantitatif karena ini kualitatif. Tantangan implementasi yang kurang terjawab. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau review jurnal ini, kita jadi reviewer, ya ini yang kita masukkan. Ya, meskipun mencatat hambatan dan realisasi keterampilan manusia, langsung masukin komen dia kemana. Misalkan ya, tapi nggak tahu kan ini di mana, karena dia meringkas, kan nggak tahu di mana ya kan. Tinggal gini, sertakan sumber halaman ya. Nanti dia akan memberikan halamannya di mana yang harus dikomentari Bapak Ibu. Ini kita sebagai reviewer sekarang ya. Nah, ini di halaman 6. Jadi keterbatasan sampel generasi itu halaman 6. Jadi Bapak Ibu beri komen di halaman 6 kalau Bapak Ibu sebagai reviewer ya. Ini di halaman 8. Baca di halaman 8, highlight dia di mana kekurangan data kuantitatif, berikan komentar. Dan ini dia tantangan implementasi yang kurang terjawab di halaman 22. Bapak Ibu scroll ke halaman 22, berikan komentar ya. Di sini Bapak Ibu memposisikan sebagai reviewer ya. Sebagai reviewer ya. Kalau tadi Bapak Ibu sebagai peneliti merevisi hasil reviewer, sekarang Bapak Ibu sebagai reviewer untuk mereview konteks ini ya kan. Saran di luar penelitian ini, dia bisa memberikan saran justru. Kan di penelitian ini ada saran kan, ada saran dan implikasi misalkan. Tapi saya mau memberikan saran di atas kelemahan-kelemahan yang tidak terbaca ini. Diberikan saran ke depannya atas kelemahan-kelemahan yang tidak terbaca. Dan saran ini tidak ada dalam saran yang ada di naskah. Itu hebatnya AI ini Bapak Ibu. Powerful menurut saya. Bisa memposisikan kita sebagai reviewer, bisa juga memposisikan kita sebagai peneliti. Summary, misalkan mau summary ya. Silakan summary gitu ya. Meringkas, berikan saya temuan dalam penelitian ini. Nggak apa-apa. Walaupun dia pakai bahasa Inggris, dia bisa jawab ke bahasa Indonesia kok Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Nih ya. Nah, langsung dia minta temuannya langsung di halaman 22, 6, 8, 2 gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau translate ke bahasa Inggris, tinggal langsung diketik Bapak Ibu. Nggak usah pusing ya. Langsung diketik di bawahnya in English. Nah, dia akan merubah jawaban yang di atas menjadi bahasa Inggris. Luar biasa kali AI ini ya. Ya, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi inilah salah satu AI yang memang bisa sangat membantu kita dalam menganalisis sebuah naskah ya, satu persatu naskah penelitian gitu. Jadi Pak Jo, kalau umpamanya kan kayak Humata itu kan juga bikin ringkasan. Ini juga bisa Betul, seperti itu fungsinya. betul, sama-sama. Jadi AI ini ada banyak kesamaan dengan banyak AI. Yang pertama adalah Humata, yang kedua adalah explain paper atau explain doc kalau nggak salah. Itu ada juga di typeset juga ada seperti ini. Elicit juga sama, perplexity juga ada, bisa seperti ini. Ya. Jadi banyak AI, cuman yang paling powerful menurut saya adalah AI yang ini, yang saya baru saja tunjukkan chat PDF itu yang paling powerful. Keterbatasan yang chat PDF ini apa, Pak Jo? Hanya dua. Kenapa? Keterbatasannya apakah cuman hanya dua karena kita nggak beranggota apa namanya nggak bayar atau gimana? Ya, semua AI pasti kalau tidak berbayar ada limitasinya, Bu. Jadi kalau yang chat PDF ini nggak tahu sekarang ya. Kalau kemarin masih 2 naskah dalam per hari bisa Hmm. diolah.
keterbatasannya seperti itu. Artinya per hari dua naskah, hari depan dua naskah masih aman gitu ya. Artinya Iya, kalau gitu. betul, betul, betul. Dua naskah gitu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Saya lihat di kolom chat juga belum ada pertanyaan ya. Izin Pak, Ya, silakan Pak Sudrajat. terima kasih. Mungkin sharing aja Pak terkait chat with PDF. Eh, saya pernah mencoba menggunakan AI ini dalam rangka menyusun eh, kuesioner Pak, Ya, kuesioner dan berhasil begitu. ya, betul. Ketika saya kesulitan mencari proksi tentang kuesioner sebuah penelitian, Ya, melihat variabel-variabelnya, saya mencoba masukkan satu naskah dengan variabel yang sama, lalu ya, mencoba meminta dengan AI ini untuk buat turunannya gitu. Itu aja sih betul. Pak Jo. Terima kasih. Betul, betul, Pak. Jadi AI ini juga saya gunakan untuk mendefinisikan operasional, Pak, ya, terutama kepada penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif, Pak. Sifatnya penelitian terdahulunya itu banyak kualitatif. Nah, sekarang kita dalam mencari gap itu kita ingin meneliti ini kuantitatif. Nah, gitu ya. Jadi terkadang sulit sekali mencari sebuah variabel yang sebelumnya itu tidak ada definisi operasionalnya, tidak ada dimensi dan indikatornya. Jadi saya tinggal mendownload saja salah satu naskah, satu atau dua naskah atau tiga naskah yang memiliki teori atau variabel sama, walaupun itu dia penelitian sebelumnya kualitatif. Jadi begitu saya masukkan chart PDF, saya minta aja dimensi of variabel apa atau dimensi of teori Ada nggak Bang? apa. Ada nih. Dia akan memberikan bahkan dia bisa membuatkan langsung item pernyataan dengan skalanya, Pak. Ini nggak usah pusing. Kalau mungkin saya ambil contoh ya, penelitian kualitatif, misalkan apa ya, salah satu penelitian kualitatif. Oke, coba kita lihat ini. Oh, ini kan sudah kuantitatif, udah kata-katanya udah kuantitatif ya. Yang lebih ke kualitatif apa ya kira-kira? Ini kan kata-katanya udah kuantitatif sekali ya. Nah, ini kan dia pakai X dan Y sudah ada berarti ini. Atau di sini Bapak Ibu sulit mencari dimensi indikatornya, kita lihat di sini. Kadang-kadang ada jurnal yang tidak mendefinisikan operasionalnya, ya kan? Nah, ini kan ada dimensinya. Ini ada kredibilitas, berfokus terukur, ini kan 4, 5. Ya, ini untung dia memberikan langsung, berarti ada 4 dimensi di sini. 3, 4. Nah, di sini kan keputusan pemilihan ada 1, 2, 3, 4, 5. Terkadang ada yang nggak ada kan? Adapun kita nggak tahu nih apa pertanyaannya. Nih, ini ada pertanyaan. Ini ya. Apa pernyataannya, sorry, bukan pertanyaan, pernyataannya. Nah, dia bisa membuatkan ya, membuatkan langsung ya. Misalkan saya kembali lagi ke chat PDF, saya buat new chat, load. Oh, ternyata belum saya download yang tadi ini. Mana tadi? Di sini ya. Oke, new chat. Ini ya. Nah, ini ya. Dimensi apa? Dimensi atau indikator apa tadi? Pengaruh influencer ya, influencer marketing ya. Influencer marketing misalkan itu ya. Nah, dia akan membuat sesuai dengan apa nih ya. Nah, ini kredibilitas ya. Fokus pengukuran sini, fokus pengukuran menemukan perilaku vital. Cuman 3, sini ada 4 ya kan. Sini ada 4, dia kurang membacanya ya. 4 dimensi. Kita masukkan aja 4 dimensi di situ, dia akan membaca lagi kredibilitas, fokus ukur, dan hubungan dengan audiens ya. Menyatukan 6, menyatukan 6 sumber pengaruh. Kok sini ada 6 sumber pengaruh ya?
hubungan dengan pengikut mereka menjadi faktor penting. Ini jurnalnya juga agak nih kayaknya. Ya, menyatukan motivasi pedari. Oh ya, menyatukan hubungan, ya benar ya. Hubungan dengan audiens ya. Nah, ini aja buat item kuesioner dengan skala Likert. Misalkan ya, skala Likert 1 sampai 5 gitu ya. Dia akan langsung membuatkan ya pernyataannya. Nah, ini ya. Jadi langsung ada pernyataan-pernyataannya. Jadi satu dimensi, dua, kadang-kadang tiga. Ini tiga indikator, dua, dua, dua ya. Tinggal diganti aja konteksnya. Misalkan konteksnya apa, produk apa, misalkan jasa apa gitu. Ini sudah item kuesioner yang bisa digunakan Bapak Ibu dan sangat valid ya. Biasanya itemnya ini apa namanya sudah valid dan reliable ya. Setelah diukur, kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain kira-kira? Ada Pak Jo, Ya, silakan. izin bertanya Pak Jo terkait menulis di chat PDF tadi. Apakah kita harus mengupload, misalnya kita menulis skripsi nih Pak Jo, kita pengen menulis ulang metode penelitiannya, apakah harus kita upload semua full skripsinya yang sudah kita buat, atau hanya bab 3-nya saja, misalnya metodenya kan bab 3 tuh, atau hanya bab 3-nya aja yang kita upload, gitu Pak Jo? Baik. Baik. Kalau in case-nya seperti itu, Bu, jadi kalau hanya metodologi bisa bab 3-nya saja yang diupload, tidak perlu semuanya. Ya, karena juga chat PDF ini ada keterbatasan halaman, Bu ya. Kalau yang versi gratisnya ada keterbatasan halaman. Jadi kalau mau menulis ulang metodologi, tinggal diupload metodologinya, tinggal tulis aja bahasa Indonesia, ketik ulang ya, secara struktur tentang metodologi. Nanti dia akan merubah penulisannya gitu. Berarti harus tetap di-upload ya Pak Jo, ya nggak bisa kita Tetap. seperti di Gemini gitu kan, kita hanya minta menulis gitu kan, tuliskan metode penelitiannya apa gitu ya, nggak seperti itu Ya, Pak Jo. nggak bisa Bu. Jadi chat PDF ini harus ada dasarnya dia menulis gitu. Jadi harus ada dokumen yang dituju untuk dia menulis begitu. Oke, baik Pak Jo, Lain, makasih Pak Jo. ya, lain dengan Gemini. Kalau Gemini ya hampir sama kayak chat GPT jadinya dia Bu. Iya Pak Jo. Ya, Makasih Pak Jo. ya sama-sama. Baik, ada pertanyaan juga dari Bu Melan ya. Pak, kalau sudah kita perbaiki menggunakan AI tersebut, apakah perlu dicek kembali menggunakan Turnitin atau apakah perlu diparafris lagi? Tidak perlu ya. Jadi boleh dicek Turnitin nggak apa-apa boleh, tapi yang pasti nanti hasilnya tetap akan rendah ya, karena itu tidak mengcopy secara apa namanya plak ketiplek gitu ya, tidak ya. Jadi dia merewrite, menulis kembali ya. Jadi nggak perlu diparafris lagi. Pak, untuk ngakali Turnitin paling manjur aplikasi apa Kak supaya tidak tinggi? Tidak tinggi similarity-nya Pak. Kalau tidak tinggi similarity-nya pakai Quillboot Pak. Jadi saya menggunakan sering Quillboot ya supaya untuk menurunkan Turnitin ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya eh, kalau yang paling manjur adalah memperbanyak narasi original Pak. Sebenarnya paraphrase itu adalah cara kedua untuk menurunkan Turnitin. Cara pertama untuk menurunkan Turnitin yang secara paling efektif itu adalah memperbanyak narasi original. Jadi kalau misalkan 15 halaman, Turnitinnya Bapak Ibu tinggi, misalkan 50% gitu ya, dengan 15 halaman artikel gitu. Terus Bapak Ibu memparafris, belum tentu sekali parafris itu turunnya bagus ya. Terkadang kita harus melakukan parafris lebih dari 5 kali. Tapi coba Bapak Ibu bisa menambahkan satu lembar saja, satu halaman saja, itu narasi originalnya Bapak Ibu, dia justru mengurangi, lebih drastis menguranginya dibandingkan Bapak Ibu harus memparafris. Begitu ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kira-kira? Izin Pak Jo, Ya, silakan. sharing lagi Pak. Ya, silakan Pak. Yang pertama ke with PDF tadi. Saya menggunakan ini selain menyusun kuesioner,
Juga untuk menyusun bab 2, Pak. Menyusun bab 2 di sebuah misalnya skripsi atau tesis yang ada bab tinjauan pustakanya. Jadi mengambil naskah penelitian terdahulu, lalu saya upload, lalu saya buat ringkasannya begitu. Kemudian tadi yang Turnitin, kebetulan baru mengerjakan Turnitin, sebuah tesis. Saya triknya salah satunya menggunakan fitur exclude yang ada di Turnitin, Pak. Jadi Iya, kemarin 31, lalu saya menggunakan fitur exclude-nya turun menjadi 21%. Gitu sih pengalamannya Pak Jun. Makasih. iya, iya, iya Pak. Jadi di Turnitin itu memang ada fitur exclude-nya. Jadi jangan lupa untuk difiturkan exclude-nya itu tidak ikutkan beberapa kutipan-kutipan dan juga referensi ya. Jadi ada quotes sama ininya. Jadi harus diklik itu exclude-nya. Jadi referensinya tidak terbaca dan kutipan-kutipannya juga tidak terbaca. Jadi begitu. Tapi kalau misalkan masih tinggi ya tadi cara tadi ya pakai menggunakan Quillbot, saya rasa yang paling baik ya untuk memparaphrase naskahnya. Karena di Quillbot juga ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris banyak kali fiturnya ya ada shorten, expand, kreatif, akademik, casual dan lain-lain ya. Jadi kayak bahasa bisa dirubah Bapak Ibu ya. Pak Jo, Ya silakan Pak. Pak Jo, saya mau nanya nih. Ini berarti ini yang chat PDF ini kalau kita memakai bahasa Inggris dia ikut menjawab bahasa Inggris Pak Jo ya. Kalau kita bahasa Indonesia ikut menjawab dengan bahasa Indonesia juga ya. Betul, tapi kadang-kadang kita menanya bahasa Indonesia yang dijawab bahasa Inggris Pak. Nggak apa-apa. Oh gitu Pak. Saya Nanti coba. tinggal tambahkannya perintah in bahasa gitu. Nanti dia akan Oh menjawabnya gitu Pak Jo begitu. ya. Iya. Saya tadi tes bahasa Indonesia ikut bahasa Indonesia, bahasa Inggris ikut bahasa Inggris gitu ya. Ya, Makasih tapi banyak Pak Jo. Infonya Pak Jo. ya Pak Agus yang menanyakan di grup ya Pak Agus ya bukan ya? Bukan Pak Jo, bukan. Bukan. Saya lewat mic aja nih. Oke. Oke Pak Jo. Makasih Pak Jo. Ya sama-sama Pak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Apa kira-kira yang perlu di-sharingkan lagi gitu? Kendalanya Bapak Ibu dalam menyusun naskah penelitian? Saya Pak izin Pak, Ya pertanyaan. silakan Pak. Belajar. Eh, yang terindeks WOS Pak, apakah dia itu sama dengan Scopus begitu Pak? Punya website lalu kita cari begitu Pak. Terima kasih. Baik, ya. Khusus kalau Trinidad WOS sebenarnya ada Pak ininya. Database-nya juga ada untuk WOS ya. Tapi ya semua yang Trindex Scopus belum tentu juga Trindex WOS ya. Jadi perlu ekstra ya. Mungkin saya belum pernah masuk sih kalau untuk yang di WOS ya karena publikasi tujuan utama ke Scopus ya, belum ke WOS Bapak Ibu. Jadi tapi walaupun ada beberapa jurnal yang sudah termasuk WOS ya. Jadi ya anggap itu sebagai nilai plus lah kalau kita publikasi di jurnal Scopus ada WOS-nya ya syukur lah alhamdulillah gitu. Tapi kalau fokus kita tujuannya hanya ke WOS saja Bapak Ibu ya. Karena memang apalagi di tempat saya ya kurang memang untuk apa namanya dituntut untuk publikasi ke WOS, justru lebih dituntut ke Scopus. Jadi saya lebih tidak fokus ke WOS begitu Pak Sudrajat. Oke, makasih Pak Jo. Ya. Izin Pak Jo, nanya Pak Jo. Ya, silakan. Ini Pak Jo tentang PDF juga Pak Jo. Itu kan kalau SLR Pak Jo, kalau SLR kan lebih ke teori. Kalau misal ke statistik PDF bisa juga Pak Jo. Misal statistik tabel tertentu, tolong terangkan tentang ini secara rinci gitu. Bisa Pak Jo? Bisa di chat GPT bisa, di chat PDF juga bisa Pak. Bisa, di chat GPT bisa, di chat PDF bisa. Tinggal Tergantung upload ke dokumennya, upload dokumen ya. Kalau di chat GPT kan bisa ngupload gambar tuh ya, kadang-kadang ya. yeah. Ya, jadi bisa dijelaskan gitu. Cuman nilai plusnya kenapa Bapak harus di chat PDF, Pak? Misalkan itu kalau Bapak masukin statistik misalkan tabel atau statistik di sana gitu kan. Kalau di chat GPT kan Bapak dia cuma menganalisis tabel itu tersebut ya. Itu aja yang dia analisiskan. Tapi kalau di chat PDF dia bisa menganalisis seluruh dokumennya Bapak.
Jadi Baik kalau secara Bapak kualitatif maupun kuantitatif, Pak Jo. betul ya. Jadi kalau Bapak mau menambahkan analisis deep analisis lagi ya di diskusinya atau di pembahasannya itu sebaiknya menggunakan chat PDF. Hmm, Jadi dia bisa men-screening secara keseluruhan hasil penelitiannya Bapak, lalu dia akan menambahkan hal-hal yang justru luput dari penelitiannya Bapak di sana untuk dikuatkan di pembahasannya. Tapi kalau Bapak masuk upload saja statistik itu di chat PDF, chat GPT, yang dibahas sana adalah gambar statistik itu aja, Pak. Gitu. Oke, Pak Jo. Terus Pak Jo, ini Pak Jo, sesudah misalnya kita review di PDF, Pak Jo, Mm-mm. bagaimana untuk mentabelkan skop masing-masing jurnal itu, Pak Jo? Kan bisa bikin tabel-tabelnya gitu. Jadi mudah, kita nggak secara manual lagi. Ada Oke. AI juga, Pak Jo. Oke. Ya, Pak. Itu. Ini Pak Fauji yang nanya tadi di grup ya. Iya, 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 iya. Oke, saya masuk ke satu Elicit, Pak. Saya masuk ke satu AI namanya Elicit di sini ya. Saya bisa menggunakan Elicit. Nah, ini ya. Saya nggak tahu masih ada nggak ini dia punya ininya ya. Oh, masih ada. Ini masih ada 100 paper lagi ya. No, 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 no. 30 paper lagi. Nah, ya. Oke. Ini masuk ke library. Ya, Bapak tinggal upload saja apa yang mau diupload. Ya, tinggal, ini diklik, bisa di delete ya. Di delete atau upload paper yang mau diupload ya. Nah, misalkan di sini ada 162 paper ya, terlalu banyak ya. Misalkan tadi mau mereview ya, tadi ya Pak, mau mereview. Iya, Tinggal iya. masuk aja. Yang mau dicari apanya. Jadi tinggal ekstrak data, klik paper yang mau dicari. Misalkan ada 3-4 paper atau 50 paper ya. Atau 60 paper, itu oke, nggak masalah ya. Ini saya coba ambil berapa paper nih ya. Cuman ambil sedikit aja ya, mungkin ambil 5 aja sebagai contoh ya. Saya ambil 5 paper. Kita mau buat apa di sini? Bapak mau cari apa? Apa yang dicari di sini? Misalkan Bapak di sebelah kanan ini lihat ada studi objektif. Diklik aja. Dia langsung akan muncul satu tabel studi objektif, Pak. Di sebelah kirinya. Ini saya pakai biasanya untuk mentabulasi data-data studi literatur atau systematic literature review, Pak. Langsung ada. Mau taruh metodologinya, taruh metodologinya. Mau taruh main findingnya, taruh main findingnya. Sudah Pak, ini secara massal Pak, mereview secara massal langsung. Ini dah, oh. Silakan. Jadi begini caranya, tinggal Bapak klik, new, oke. Terus layout, Z-nya ke sini. Nah ini ya, tinggal Bapak klik, ya boleh di export CSV. Tapi kalau yang versi gratis nggak bisa export CSV. Kalau ini yang versi berbayar bisa ekspor CSV. Tapi kalau yang gratis nggak usah khawatir. Tinggal Bapak blok aja nih. Blok semua ke bawah. Ctrl C atau copy. Bawa ke Word. Ctrl V. Tabel. Ya. Tinggal dirapiin aja tabelnya nih Pak. Tinggal dirapiin aja tabelnya. Nggak usah khawatir. Nah, ini ya. Rapiin aja. Nah, ininya mungkin buat ini ya. Nggak kelihatan nih saya. Widthnya mungkin 5 gitu ya. Nah, dikecilkan aja. Nah, ini kan udah. Iya. Macam nadonga. Atau sorry. Nah, ini kan udah. Tinggal dirapin aja tabelnya, diperkecil tulisannya. Jadi nggak usah khawatir. Ini sudah jadi Pak. Tinggal dirapin aja Pak. Udah di kolom-kolomnya apa yang Bapak cari udah jadi di sini. Gitu Pak ya. Terus Pak Jo, kalau kayak gini kan yang kalau yang berbayar lebih kompleks, dikasih beda sama yang free, yang Elicit Pak Jo. Kalau yang free itu dia ada batasannya Pak. Kalau nggak salah cuma berapa kolom aja, dia bisa 2 kolom apa berapa naskah, nggak banyak naskahnya Pak. Paling cuma satu harinya 4 atau 5 naskah, cuma 2 kolom gitu.
Jadi tunggu nanti dia akan refill kembali gitu Pak. Atau Bapak login lagi pakai email yang lain. Misalkan studi objektifnya satu email, udah dia limit, habis itu ganti ke metodologinya satu email, baru ganti ke main finding atau email. Itu caranya Pak. Ada langganannya nggak Pak Jo? Pak Jo, Kenapa? Elicit ini Oh, enggak ada Pak. Elicitnya nggak Bapak ada. tinggal langganan di Shopee aja Pak. Ada kok di Shopee. Wah, oke oke. Pak Jo. Ya, silakan Pak. Makasih banyak Pak Jo pencerahannya. Ya, sama-sama Pak. Ya, ini sangat melelahkan Pak ya. Kalau ya biasanya kalau studi S3 ya membuat ini ya apa namanya? Annotated atau membuat review dari banyak jurnal ya, bisa sampai 30 sampai 50 harus baca, buat tabel seperti ini. Satu persatu hampir KO ya baru baca gitu ya. Jadi langsung Iya betul. sekaligus biar cepat ya, walaupun kita nggak baca jadinya kita ya. Nggak masuk ke Penting kepala ada jadinya Pak. auto filenya kasih. Iya. Gitu ya Pak. Baik. Iya ya Pak Jo. Makasih banyak Pak Jo. Ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira sebentar saya lihat di sini kalau membuat proposal riset pakai AI apa Pak gitu ya. Proposal riset itu maksudnya proposal riset seperti apa Pak? Jurnal, riset atau proposal hibah atau proposal tesis disertasi Pak gitu. Kalau membuat itu saya sarankan menggunakan AI Contents Pak ya. Jadi AI Contents itu ada banyak, Bapak bisa menggunakan Yomu, bisa menggunakan Aitor, menggunakan Co-Write ya, itu bisa silakan. Tabel ringkas artikel tadi dibuat manual Pak ya, saya nggak fokus gitu. Oke, itu otomatis ya tadi, langsung dengan AI, langsung otomatis ya. Jadi tinggal upload naskahnya, ya, tinggal upload naskahnya, ini ya, ke AI ini, Elicit ya, upload naskahnya, baru tinggal kita perintahkan kita mau cari apa sih di sini ya. Kolomnya sudah ada di sini kanan ini kolomnya nih, ada banyak ya. Kalau dia kuantitatif, tinggal cek hipotesis tesnya seperti apa, fitur risetnya seperti apa. Tinggal tambahin aja kolom-kolomnya, dependent variable, regionnya dari mana, negaranya misalkan. Logaritmnya seperti apa, software use-nya seperti apa, tinggal diklik aja, dia akan membaca sendiri. Ini tinggal kita CSV. Kalau CSV bentukannya seperti ini Pak, sebentar. Ini CSV ya. Nah, kalau ini kan dia memang acur ya, tapi harus didata from text CSV ini, baru kita klik, baru kita minta download di sini ya. Nah, baru dia keluar format yang sebenarnya ya. Oke, load ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini dia. Jadi kolom satunya ada title, kolom duanya autornya siapa, kolom tiganya ini ya DOI-nya, venue, citation, years. Di sini ada nama filenya, ini studi objektifnya baru dijelaskan, langsung ada metodologinya baru dijelaskan, dan ini ada reasoningnya, tapi cukup sampai di sini aja, objektif sampai metodologi, dan terakhir tadi harusnya ada main findings ya. Main findings ya. Kalau dia dibaca dengan format CSV yang di-download tadi. Tapi kalau tidak ya tinggal di copy, di paste di Word seperti ini jadinya hasilnya. Oke. Oke. Ada pertanyaan mencari datanya khusus jurnal non-SLR sesuai judul. Cara mencari datanya secara cepat khusus jurnal non-SLR, Pak Jus, sesuai dengan judul. Maksudnya data apa, Pak? Yang dimaksud data itu data apa? Mungkin bisa dikasih saya Data yang dipakai untuk di dalam metode, Pak Jo. Sesuai gimana? metodenya. Datanya sesuai metodenya, itu loh Pak Jo. Soal cepat triknya gimana? Atau ada pakai dataset atau apa gitu loh Pak. Maksudnya Pak, maaf, saya masih nggak belum. Atau pakai dataset Pak Jo, gitu loh Pak Jo.
Heeh. Cara Satu. mencari Itu datanya, kayaknya papernya itu Pak, mencari papernya. Nggak mencari datanya. Judulnya sudah ada, abstrak sudah, apa, introduction sudah, tinggal metodenya sudah, tinggal datanya dulu Pak. Masuk ke pembahasan dan hasil gitu Pak. Mungkin langsung jurnal, contoh judul gitu, Pak. maksudnya jurnal non SLR itu Mungkin ini Pak Jo, kan kalau SLR kan datanya kan itu tulisan, kan tulisan betul, artikel. Tapi kalau betul, non SLR kan datanya harus ke lapangan, ya harus cari betul. ke lapangan. Iya, kuantitatif, kualitatif, mixed method, ya ke lapangan ya. Studinya, studi pendekatannya termasuknya, misalkan studi kasus, partisipasi, ya fenomenologi, atau kalau kuantitatif ya survei, ya cari datanya ke lapangan, Pak. Kalau misalkan di diskusi, di pembahasan ya, misalkan di pembahasan itu kan biasanya poin-poinnya adalah untuk bagaimana pembahasan itu bisa berkolerasi dengan teori ataupun dengan penelitian terdahulu. Ya, biasanya saya menggunakan poin tersebut adalah di set AI. Ya. Jadi di set AI. Misalkan gini ya, saya ambil contoh, ya saya contohkan saja langsung. Apapun bisa sebenarnya, di typeset juga bisa. Di dua ini ada dua ini aja lah. Oke. Nah ini ya, di sini ya. Di sini juga bisa. Misalkan Bapak mau hasil penelitian Bapak misalkan menghasilkan A atau anggap tadi ya influence marketing tadi ya berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kenapa ya? Atau apa namanya? Analisis lebih dalam ya. Kenapa influencer marketing mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini diantar ya. Nah, dia akan memberikan salah satu deep analisis atau analisis yang paling mendalam dengan berdasarkan beberapa referensi, Pak. Biasanya ini dimasukkan di pembahasan. Berdasarkan hasil, terus baru masukkan di pembahasan. Ya, ini ya. Nah, cuman ini pakai bahasa Inggris ya. Panjang dia. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan dari Samala itu bahwa berdasarkan dari perasaan Prian ya. Ini kita bisa ini high quality ini biasanya minta ke jurnal-jurnal yang Scopus Pak kalau yang ini biasanya kalau yang high quality. Atau di sini klik di sini top papers, diklik ya top papersnya, dia akan mencarikan jurnal-jurnal oh sudah minta berbayar ya ternyata sudah habis ternyata ya. Gitu ya. Atau salah satunya tadi di sini ya di site ini ya. Ini analisis mendalam mengapa influencer marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ya terhadap keputusan pembelian. Tapi sebelumnya saya setting dulu karena saya minta jawaban yang panjang ya. Saya minta yang panjang jawabannya dan source ya. Public text dictionary saya minta yang artikel dan dari tahun 2019 ya. Saya minta. Nanti dia rujukin ke sana jawabannya. Dia akan mencarikan ya. Nah, ini dia akan memberikan jawaban yang panjang, analisis kenapa sih kok bisa influence marketing itu berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemilihan. Ini masuk ke poin pembahasan yang dikorelasikan dengan penelitian terdahulu, Pak. Ya. Ya. Jangan khawatir dia pakai berbahasa Inggris nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal ditranslate aja ke bahasa Indonesia, gitu ya.
Atau kita ganti di sini ya. Bentar ya, kita ganti di sini. In bahasa, nggak tahu. Mau nggak dia pakai bahasa Indonesia ya? Coba cek. Kalau kita sudah berbicarain bahasa, pasti dia menggunakan referensi-referensi Indonesia, Pak. Dia akan berusaha untuk mencari, nah ini ya. Nah, ini influencer, oke. Pertama, influencer marketing dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, ini memberikan analisis yang mungkin ya, ini mungkin luput dari hasil analisis Bapak di hasil dan pembahasannya, luput di hasil penelitiannya. Dia akan memberikan beberapa brainstorming untuk ditambahkan, Pak, seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Kita tunggu aja. Nah, kalau mau, ini terlalu panjang. Kalau mau cukup 2 paragrafnya tinggal diubah aja ke mau medium atau ke short. Terus publication to consultnya direndahkan lagi. Jadi lebih sedikit lagi yang dihasilkan. Kalau ini kan lumayan nih, ada berapa jurnal nih yang didapatkan 9 misalnya. 8, 7, 6, ya 2, 3, ya 9 jurnal, 9 artikel yang dijadikan dasar penelitian terdahulu terhadap influencer marketing ke keputusan pemilihan tadi, Pak. Nah, ini kan ada Baruna, Dini, Narista, ya kan. Ini referensinya. Begitu, Pak, biasanya saya gunakan. Tapi kalau datanya ya jelas Bapak menggunakan data primer apa data sekunder gitu kan. Data yang Bapak dapatkan di lapangan ya setelah menyebarkan kuesioner, olah data statistik, atau setelah Bapak melakukan wawancara ya, dan atau menganalisis dokumen sekunder, Pak. Gitu, Pak. Kira-kira bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Gitu Pak, nggak bisa ya apa data sekunder yang cepat gimana Pak? Itu loh. Kalau Supaya Bapak kalau ya. Bapak bicara data sekunder, oh yang enggak. Apa selain primer, kuantitatif primer yang cepat ya gimana Pak? Ya. kalau dalam kuantitas, kalau tadi kan data sekunder itu adalah ya kalau jurnal ya SLR, literatur review, Pak. Tapi kalau laporan keuangan ya lari ke kuantitatif data sekundernya, Pak. Nah, kalau primer jelas data itu Bapak harus dapatkan di lapangan, Pak. Bapak yang mendapatkan data itu pada saat Bapak turun ke lapangan, itu data primer. Yang Bapak olah sendiri begitu. Pak Jo, izin Ya, silakan, Pak. mungkin coba membantu menjawab Bapak, saya nggak tahu ini adalah BWS ya di namanya. Eh, Kalau data kuantitatif itu tapi berbayar sih Pak. Kalau misalnya kita butuh data primer gitu ya. Saya baru ngelihat di akun Instagram sih banyak menawarkan itu. Cuma saya nggak tahu berapa gitu harganya. Jadi ada satu akun yang saya hafal namanya itu tsurvey.id kalau nggak salah. Salah satu akun. Nanti bisa komunikasi, pas saya nggak tahu berapa harganya. Mereka nyiapin datanya gitu. Data primer. Tinggal Bapak nanti nyerahkan judulnya, ke variabelnya mereka nyiapin datanya. Kalau mungkin harapannya seperti itu. Gitu sih Pak. Ya, baik Pak. Ya itu sebenarnya itu termasuk jasa sih Pak ya. Kalau ya walaupun memang dalam penilaian kuantitatif itu dasarnya bisa lepasan Pak. Cuman memang yang dipertanyakan nanti adalah validitas dan reliabilitasnya. Kalau dia menyediakan data primer, data yang didapatkan, apakah benar itu data secara real yang dia lakukan gitu ya. Artinya begini, kalau misalnya ada timbul pertanyaan, bagaimana bisa saudara meyakinkan bahwa misalkan ini ya, kalau kuantitatif mengisi kuesioner, bagaimana saudara bisa memastikan bahwa kuesioner itu tepat orang yang mengisinya? Buktinya dari mana? Itu Pak Jo. Nah, itu yang nanti susah menjawabnya, Pak. Gitu. Kalau kita menyerahkan ke tim survei itu di situ susahnya melakukan memvalidasi apa namanya saya lupa random validasi ya. Kecuali kalau Bapak melakukan random validasi, artinya begini. Dari tim survei itu melakukan penyebaran sebanyak 300 data. Dari 300 data itu Bapak harus turun ke lapangan real,
dan mengambil sampel 10% atau 30 orang secara acak dari orang yang benar-benar diberikan kuesioner itu dan memberikan ulang kuesioner itu. Nah, disitulah penguatannya kalau misalkan itu pihak kedua yang mengambil data lepasan Bapak itu ya. Tapi kalau ternyata Bapak mempercayakan 100% kepada pihak kedua, yaitu apakah benar atau tidak, itu pertanyaannya. Bagaimana kalau benar, bagaimana membuktikannya ya. Kalau tidak, ya itu yang menjadi nantinya blunder dalam penelitiannya Bapak, seperti itu. Sasarannya bisa salah itu. Ada beberapa mahasiswa juga itu Pak Jo, pengalaman saya, mereka lempar instrumen, beli di Shopee, akhirnya mereka olah ternyata lari dari kajiannya Iya, sendiri. itu karena gini, kalau ada namanya tim surveyor yang benar-benar tim surveyor Pak, artinya tim yang turun ke lapangan itu harus benar-benar well trained Pak, harus benar-benar ditrainingkan bagaimana mencari responden secara random yang baik dan benar Pak. Jadi seperti itu. Tidak boleh ada subjektif, artinya misalkan ini saya di daerah ini karena itu kampung saya. Itu kalau udah ada kata-kata seperti itu sudah pasti bias Pak. Pasti akan bias hasilnya. Jadi harus dihindari hal seperti itu. Jadi harus benar-benar ya penentuannya itu benar-benar ada alasan yang paling masuk akal ya. Walaupun memang secara harafiah penelitian kuantitatif ya seluruh populasi memiliki hak atau keterwakilan dalam jadikan sampel seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Ajo bisa bantu mengenai template itu loh Pak Ajo. Kita pernah pelatihan tapi saya kok nggak nemu itu buat template gampang itu. Susah buat. Bagaimana Bu? Maaf. Template jurnal. Kadang-kadang kan kita mau masukin jurnal 3, terus satu artikel itu mau kita buat template-nya cepet gitu. Gimana Pak Jo? Jadi gini Bu, agak susah. Sebenarnya ada AI-nya. Kenapa saya tidak merekomendasikan AI itu, karena ternyata yang pertama adalah berbayar dan dia mahal Bu, berbayarnya. Lumayan, bayarnya nggak tanggung-tanggung, hampir $200 kalau nggak salah. $250 kalau nggak salah. Per 3 jutaan lebih ya per tahun ya, walaupun per tahun. Tapi yang kedua, ternyata jurnal-jurnal yang hanya bisa di auto template-kan dia itu adalah jurnal-jurnal yang memiliki publisher besar ya, dan biasanya APC-nya besar Bu. Pembayarannya besar jurnal itu ya. Biasanya si Q1 Elsevier, Springer ya, di mana Q1 ini biasanya sudah APC-nya $3.500 Bu, lebih 4.000 kadang-kadang ya, sekitar 50 sampai 60 juta. Jadi saya nggak merekomendasikan. Jadi memang merupakan PR besar kita ya dalam template ya. Jadi makanya saya lebih sering merekomendasikan jurnal-jurnal yang baru terindeks dan jurnal kampus. Biasanya template dia nggak pakai template. Biasanya dia cuma kasih tahu sekian kata, harus ada ini Times New Roman fontsnya ini, ukurannya segini, udah cukup. Nanti dia pas di bagian copy editing dia yang akan mentransfer ke template-nya dia, Bu, bukan kita gitu. Jadi banyak seperti itu. Tapi kalau publisher besar tuh dia nggak mau sedikit pun poin tidak sesuai dengan author guideline langsung di reject, langsung ditolak sama dia seperti itu. Jadi memang ya harus mau nggak mau ya mengikuti template yang sudah ada ya. Karena yang auto template tidak semua yang bisa dilakukan oleh AI itu. Dia belum coverage areanya belum sampai ke jurnal-jurnal yang istilahnya belum memiliki nama Bu, gitu seperti itu. Jadi satu lagi Pak Jo, chat PDF tadi, umpamanya kita itu kan tulisan itu 8.000, kita mau buat 5.000 gitu bisa tuh? Bisa, Oh. bisa tinggal Ibu ketik aja. Masukkan kopian yang paling bermasalah itu kan biasanya di abstrak gitu ya. Abstrak kita bisa over 200 300, tapi yang diminta oleh jurnal itu cuma 200. Tinggal ketik aja rewrite abstract maksimum 200 words gitu aja. Dia nanti akan Berarti membuat abstraknya kita uploadkan ya?
Pak Jo. Ya, Pak, tetap naskah diuploadkan, Bu, tetap. Oke, Pak Jo. Oke, Pak, mau menentukan judul yang benar. Pak Jo, sekali lagi jurnal hukum Scopus yang dibuatkan. Oh ya, nanti Pak ya, mohon bersabar ya. Saya harus berkoordinasi kalau mengenai dengan jurnal hukum, Pak, karena hukum bukan bidang saya. Jadi saya harus berkoordinasi dengan teman-teman hukum supaya naskahnya baik, Pak ya. Karena saya belum pernah sama sekali untuk mempublikasi jurnal hukum, Pak ya. Walaupun memang beberapa teman minta bantuan saya di berbagai bidang ilmu, tapi untuk hukum saya belum dapat, Pak. Maksudnya belum tahu kayak gimana sih dunia publikasi di hukum. Yang kedua, di sini ada kalau mau menentukan judul baiknya yang bagus apa, Pak ya. Kalau judul ChatGPT ya udah pernah ya. Bapak Ibu bisa ngelihat di YouTube saya sebelum-sebelumnya cara menentukan judul yang baik dan benar ya, yang ada objektif, signifikan, dan metodenya ya. Karena kita peneliti-peneliti Indonesia ini ya terutama sering sekali luput dari signifikannya ya. Jadi ada unsur judul kita ada metode dan objektifnya, objek dan metodenya, tapi signifikannya nggak ada. Ya. Sering sekali nggak ada signifikannya dari judul, makanya tidak menarik dan kecenderungan ditolak dari Scopus. Pak, ada rekaman tentang riset SLR dengan AI ya Pak? Ada rekamannya, tapi rekamannya itu khusus bagi yang sudah mengikuti pelatihan menulis SLR dengan AI ya. Nanti saya akan adakan lagi. Kebetulan Februari ini sangat padat. Mudah-mudahan ada waktu untuk mengajarkan pelatihan itu ya untuk membuat SLR dengan AI. Ya satu-satu Bu ya. Jadi nanti saya sih mengharapkannya bukan saya ya. Jadi saya mengharapkannya kita ada grup kolaborasi di situ. Teman-teman tuh gabung yang memang mana hukum gabung, silakan mulai menulis yang jurusan lain, pertanian misalkan atau teknik tadi ya, bisa kumpul berbagi ide buat mulai penulisan. Kalau sudah mulai menulis mungkin bisa share di grup. Nanti saya mungkin bisa baca-baca. Misalkan kalau ada yang kurang dari kriteria yang biasanya diminta oleh naskah Scopus, mungkin akan saya berikan komentar. Jadi biar bervariatif grup kolaborasinya seperti itu Bapak Ibu. Mencari kutipan AI secara cepat sesuai Q1 dan Q2. Ya ini ya, AI manapun tidak bisa dirujuk ke Q1, Q2 Pak. Jadi AI manapun itu merujukannya adalah random. Yang tadi saya kasih centang itu adalah top tiers, biasanya AI, biasanya Scopus, tapi dia nggak tahu juga Q1 apa Q2 itu nggak tahu. Yang penting Scopus top tiers, dan itu hanya bisa 5 ya di typeset itu yang nggak bisa lebih. Walaupun berbayar pun cuma bisa 5 ditunjukin, tapi di site tadi bisa lebih, bisa 10 tadi kan saya kasih contoh, tapi itu belum tentu Scopus Pak. Jadi caranya jalan pintasnya, jalan ninjanya adalah Bapak mencari jurnal-jurnal sesuai dengan topiknya Bapak yang Q1, Q2. Bapak kumpulkan, Bapak download Q1, Q2, buat dalam satu folder. Dari sanalah nanti Bapak upload ke AI, baru perintahkan cari kutipannya mengenai apa. Jadi begitu caranya Pak. Otomatis dia akan mencari di jurnal-jurnal yang Bapak download, di mana jurnal-jurnal tersebut adalah sudah Q1 dan Q2. Jadi begitu caranya Pak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pertanyaan Pak Jo, izin. Ya silakan Pak. Saya mungkin karena terbiasa kualitatif Pak ya. Kesulitan sekali ketika membimbing skripsi Pak, karena dominan kuantitatif. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan penelitian terdahulu di bab 1 dan di bab 2? Artinya konten yang kita sampaikan gitu Pak. Di bab 1 dan di bab 2 dalam konteks penelitian terdahulunya. Lalu yang berikutnya,
bagaimana sih idealnya kita membuat semacam kerangka berpikir, Pak, dari penelitian itu? Dua pertanyaan itu, Pak Jo. Terima kasih. Baik, eh, baik Pak Sudrajat, saya mencoba menjawab sepengetahuan saya saja Pak ya. Jadi kalau di penelitian kuantitatif sebenarnya sama dengan penelitian kualitatif, cuman bedanya kalau di bab 1 ya itu memang ada kutipan yang masuk, tapi dia tidak definisi Pak. Definisi maksudnya di bab 2. Jadi definisi yang literatur review ya, landasan teori ya di sana, dan penelitian terdahulu biasanya itu masuk di bab 2 Pak. Di bab satunya itu adalah bukan definisi tapi kutipan-kutipan yang memperkuat fenomena masalah Pak. Jadi dan juga biasanya kalau di kuantitatif itu penelitian terdahulu digunakan di pendahuluan untuk mencari gap penelitian terdahulu atau inkonsistensi penelitian terdahulu. Nah, itu yang pertama. Terus Halo, kalau Adrian. ya, terus kalau misalkan di teori konsepnya tadi ya Pak ya, teori konsep sebenarnya teori konsep di kuantitatif lebih mudah daripada di kualitatif karena hanya menghubungkan antar variabel saja Pak di sana. Tapi ya otomatis yang harus kita ketahui sebenarnya definisi operasionalnya. Apakah itu dia formatif atau reflektif. Nah, ini yang kadang-kadang juga luput dari kita sebagai peneliti yang menentukan bahwa apakah itu dia operasionalnya reflektif atau formatif. Tapi kalau mengenai tentang konseptual frameworknya ya seperti biasa itu hanya garis-garis antar variabel, entah itu variabel terukur maupun tidak terukur ya, atau variabel kontrol, mediasi, moderasi atau independen dan dependen Pak, seperti itu. Oke, Gitu makasih. Pak Jat ya. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan dari kolom chat. Kalau membuat rumusan masalah di penelitian bisa pakai AI apa ya Pak? Rumusan permasalahan. Oke, begini Pak. Kalau membuat rumusan masalah, ya, otomatis kalau menggunakan AI yang baik, relevan, dan juga tertuju pada topiknya Bapak, Bapak harus upload introduction-nya bisa menggunakan chat PDF ya. Saya tidak pernah merekomendasikan Bapak menggunakan chat GPT ya karena menurut saya banyak minusnya di chat GPT. Jadi kalau Bapak pakai chat PDF, Bapak masukkan latar belakang masalahnya Bapak, baru tinggal diketik prompt buatkan saya rumusan masalah dari latar belakang masalah saya. Maka dia akan buatkan banyak tuh, bisa 5, bisa 10, bahkan lebih banyak ya. Dia buatkan. Langsung dibuatkan Pak. Jangankan buatkan rumusan masalah. Sebelum ke rumusan masalah Bapak misalnya identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dibuatkan semua dari dia Pak. Kalau Bapak sudah lengkap menuliskan introduction Pak, latar belakang masalah. Nggak usah khawatir. Gitu Jadi ya Pak Perdana. intinya introduction aja ya Pak Jo. Betul. Satu Pokoknya introduction. ada tujuan yang harus dia korek, ada tujuan yang harus dia kulik gitu ya. Dia ngulik lagi gitu tujuannya. Tapi kalau nggak ada tujuannya, dia nggak bakalan bisa. Dia akan worldwide random. Ya sama fungsinya seperti chat PDF, chat GPT. Dia akan worldwide, dia akan menjawab worldwide secara general ya. Nggak mengacu. Mengandalkan judul juga nggak bisa ya Pak Jo. Mengandalkan judul aja pun nggak bisa ya. Nggak bisa. Bisa cuman judul aja dimasukkan chat PDF, tapi apa yang mau akan melebar Bu nantinya ke sana sini nanti dia gitu. Jadi dia nggak fokus terhadap dokumen apa yang harus dituju. Kalau sudah ada rumusan masalahnya, introduction pendahuluannya, dia akan baca screening introduction-nya, dia akan memberikan beberapa alternatif brainstorming yang harus dituliskan selanjutnya. Gitu Bu ya.
Baik, satu pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Ada kira-kira satu pertanyaan lagi mungkin yang belum ditanyakan? Oke, di kolom chat nih ada. Pak, kalau ada data primer terus mau dibuatkan artikel dengan AI, apa ya Pak? Ya, oke. Baik, kalau sudah dapat data primer dengan menggunakan AI apa? Ya, ini kita berbicara berarti kalau sudah data primer itu berarti introduction, literatur landasan teori misalkan, dan metodologi udah lewat ya karena udah dapat data ya. Sekarang tinggal di hasil dan pembahasan. Hasil ya, di hasil yang pertama AI manapun tidak ada yang bisa menghasilkan hasil dari datanya Bapak Ibu. Tidak ada. Kalau misalkan Bapak Ibu dapat kuesioner, Bapak Ibu lempar kuesioner, ya yang menghasilkan datanya adalah nanti SPSS misalkan, atau AMOS, atau Smart PLS, ataupun olah data statistik yang lainnya. Itu yang bisa menghasilkan. Jadi tidak ada AI yang bisa menghasilkan itu. Ya. Terus kalau misalkan kualitatif, ya Bapak sendiri yang akan mengtriangulasi. Silakan menganalisis data itu Bapak Ibu sendiri atau masuk ke pakai tematik mungkin Atlas T atau NVivo untuk menghasilkan hasilnya. Hasil yang saya bicara ya. Hasil. Tapi kalau sudah masuk ke pembahasan ya, itu baru bisa menggunakan AI. Caranya bagaimana? Caranya gampang, tinggal masukin hasilnya dan dia akan membuat pembahasannya. Dia akan membuat pembahasannya. AI apa? AI konten Bapak Ibu bisa apa aja? Bisa Yomu, bisa iTor, bisa CoreWrite dan lain-lain, Pak. Jadi bisa. Ada tabel, masukkan tabelnya, dia membaca tabelnya. Ada juga ChatGPT, tapi ChatGPT yang 4 ya. Jangan yang 3, yang 4. ChatGPT yang 4 itu dia bisa juga membaca tabelnya, dibaca, statistiknya dibaca, nah, AI-nya masuk di sana. Begitu ya, Bu Hendy. Yo, ada yang semalam yang disampaikan itu saingan ChatGPT itu apa namanya Pak Jo? Debs apa? Oh, ya itu saya belum coba, itu buatan Cina ya, belum coba. Oh, buatan Cina ya. Ya. Oh nggak salah itu buatan Cina, saya belum coba Ibu. Jadi saya belum. Mas, yang untuk pembahasan itu bisa dipraktekkan, Mas. Gimana? Yang pembahasan itu bisa dipraktekkan sedikit. Sebentar. Kalau ada materinya. Iya, itu udah saya juga. Kebetulan saya belum ada materinya sebentar ya. Tapi kalau kita sudah punya hasilnya Pak. Tadi kan saya bicarakan seperti saya menggunakan set AI ini ya. Kalau misalkan sudah keluar misalkan hasil statistiknya, misalkan mengatakan bahwa tadi ya bahwa apa namanya influencer marketing berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pemilihan. Nah ini pembahasannya Pak. Di sini pembahasannya Pak. Pembahasannya nih. Ini pembahasannya. Fungsinya AI di sini ya. Tapi kalau membaca tabel, membaca apa namanya gambar gitu ya, bisa chat PDF yang chat GPT yang 4.0, bisa juga menggunakan AI ya seperti misalkan AI ini ya. Saya contohin. Cuman saya belum punya hasil ini ya. Skip. Nah, ini ya. Nah, ini dokumen. Nah, ini harus ada ininya dulu, contohnya dulu. Nah, di sini seperti ini contohnya di sini. Misalkan image ya. Nah, tapi
Misalkan ini ya. Enggak. Yang satu lagi coba. Saya nggak tahu nih, bisa nggak nih. Nah, ini ya. Misalkan ini ya. Bisa nggak dia jelaskan? Saya nggak tahu. Mana ya? Nah, ini. Oke. Sorry, sebentar. Dia lagi. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Dia menjelaskan di sini. Cuman dia tidak menjelaskan secara conclusion karena saya hanya mentaruhkan gambar. Seharusnya kan gambar ada pernyataan, ada beberapa statement sebelumnya, ada beberapa statement sesudahnya. Dia cuma membaca gambar ini saja. eh, Cuman dia membaca tidak mungkin tidak terlalu terlalu fix membaca apa yang di atas ini ya. Seperti itu. Kecuali kalau di sini misalkan dipancing, misalkan ini ya, saya akan pancing di sini apa ya, ethical consideration in ya, ethical consideration in ya environment ya. Hmm. Nah, ini, nah mungkin dia akan membahas kata-kata yang di atas, gambar di atas. Nah ini ya, nah, dia baru membahas dengan kata-kata di atas seperti itu, Pak. Kalau Atau pakai yang chat PDF tadi bisa mas? gimana, Pak? Kalau kita pakai chat PDF tadi untuk apa namanya membuat pembahasan apa namanya penelitian yang basicnya kualitatif gitu. Bisa, bisa, Pak, bisa. Jadi Bapak tinggal upload naskahnya Bapak sampai dengan di hasil. Oh gitu. Ya, Bapak upload naskahnya Bapak sampai dengan di hasil ini ya. Saya nggak tahu ada nggak naskah saya, sebentar saya cek dulu ya. Eh, Chat PDF. Sebentar, saya coba cari dulu ya naskah. Ada nggak naskah? Bukan. Sebentar, Pak ya. Saya coba cari dulu ya. Sebentar ya. Nah, ini eh, nah ini ya salah satu naskah misalkan ya. Anggap naskah ini sampai di result misalkan ya. Ada discussionnya result nih. Measurement ntar bisa nggak di zoom ya, nggak bisa ya. Nah ini result ya, ini result ya. Terus di sini ada nggak discussionnya di bawah sini. Nah ini discussion ya, result and discussion ya. Jadi kalau Bapak udah di result, apa yang mau dibahas pertama? Poin 1 misalkan dibahas nih. Poin 41 common method. Ini tinggal apa blok? Blok. Oke, ini dibahas ya, untuk dibahas ya. Di blok, boleh di blok, klik di blok. Ini nggak ke blok semua sebentar. Oke, blok. Jelaskan, Pak. Jelaskan. Dia akan membuat pembahasan, Pak, di sini, Pak. Tuh.
Ini yang Bapak masukkan nanti di pembahasan Bapak. Anggap ini Iya. hasilnya gitu. Ya. Tinggal dijelaskan, dibahas sama dia. Begitu, Pak. Oke, berarti tinggal bahaskan aja. Kita nggak perlu masukkan kalimat pengantar segala macam ya. Boleh memasukkan kalimat pengantar, boleh. Misalkan, ini kan resultnya poin 1 kan mengenai tentang common methods, bias, normality, and reliability. Bapak klik boleh, discuss ya. Ketik discuss, paste ya, discuss result of ya ini ya. Discuss result of ini ya, correction Oke, enter. Jadi dia akan membahas poin itu, poin result yang 4.1 dia. Nah, nih. Tuh. Dia akan membahas, Pak. Bisa juga. Oke, makasih Mas. Oke ya. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan? Saya Pak cukupkan Jo, ya. izin Pak Jo, nyambung Ya, yang barusan Pak Jo, berarti kita bisa langsung minta reward aja, nggak masalah Pak Jo. Kan kita udah bikin nih conclusionnya, udah bikin semua sampai implikasinya, semua saran keterbatasan. Cuma kita minta reward lagi gitu, boleh aja ya Pak Jo ya? bisa, boleh. Berarti kalau yang reward berarti yang sudah kita tulis kita hapus aja Pak Jo, ikut Iya, yang punya dari ini aja iya. ya. Oke, Coba baik, coba baik. nanti Ibu bandingkan mana lebih bagus, Bu. Nanti dibandingkan. Oh, baik Pak Jo. Iya, iya. Berarti yang penting kita tulis dulu, kemudian Ya. kita chat PDF, sudah Pengalaman gitu ya Pak saya, Jo ya. ya Mm-mm. pengalaman saya dari AI lebih bagus, Bu. Baik Pak Jo. Ya. Baik, cukup ya Bapak Ibu sharing kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat sedikit pencerahan ya. Semoga bisa terselesaikan dengan cepat penelitian Bapak Ibu sesuai apa yang diharapkan. Kita kembali lagi nanti di sharing berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali. Terima Terima kasih. kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Malam. Ilmunya. Sama-sama Bapak Ibu.